Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Bapak akan menyampaikan tentang pendahuluan ADKL, analisis dampak kesehatan lingkungan. Seperti biasa, kuliah ini online, jadi mohon saudara-saudara yang tercinta mahasiswaku dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas. Jaga diri, kesehatan, terapkan CTPS, cuci tangan pakai sabun bila menyentuh benda-benda atau yang dicurigai dapat mengandung adanya virus corona. Terutama jaga jarak juga dengan pihak lain karena penularan virus corona ini ada yang tanpa gejala, orang tanpa gejala, ODP orang dalam pengawasan, bisa juga menularkan. Baiklah, kita mulai dengan analisis dampak kesehatan lingkungan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa setelah belajar memahami pengertian apa ADKL, manfaat ADKL, dan ruang lingkup ADKL. Dasar hukumnya adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI tahun 2001 nomor 876, ada pedoman teknis analisis dampak kesehatan lingkungan. Jadi Anda nanti bisa download juga materi tersebut, ya, bisa di internet. Sebelumnya mungkin tentang sehat sakit secara umum adalah kondisi yang sehat itu sempurna jasmani, rohani, dan sosial, tidak hanya adanya penyakit atau kelemahan. Kalau dalam undang-undang kesehatan dilanjutkan memungkinkan orang produktif secara ekonomi dan sosial. Sedangkan sakit tentunya kondisi yang tidak seimbang sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik dan gangguan kesehatan. Hendrik Elboom mungkin sudah kita kenal bahwa ada 4 faktor yang mengaruhi derajat kesehatan. Pertama adalah lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Ini sudah dikenal. Dilihat dari hal tersebut maka yang utama adalah lingkungan, kemudian perilaku. ADKL, ini kita bisa lihat di sini bahwa dari penjelasan dari Hendrik Elboom bahwa lingkungan punya pengaruh besar, punya kontribusi yang besar dalam bidang kesehatan masyarakat. Bila lingkungan bermasalah maka kemungkinan status kesehatan masyarakat akan turun. Nah, oleh karena itu maka faktor lingkungan punya faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan. Secara definisi bisa dibaca di sini. Jadi ADKL pendekatan mencermati masalah kesehatan masyarakat dengan menggunakan rencana pembangunan sebagai titik awal dan melihat dampak kesehatan yang berhubungan, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ADKL merupakan bagian tak terpisahkan dalam perencanaan suatu pembangunan industri baru. Nah, ini kan bidang kesehatannya itu kalau di AMDAL itu secara umum lingkungan, tapi ADKL adalah khusus analisis kesehatan lingkungan. Bagaimana dengan ARKL? Nah, ini juga suatu pendekatan untuk mencermati potensi besarnya risiko yang dimulai dengan mendeskripsikan, menjelaskan masalah kesehatan lingkungan atau masalah lingkungan yang telah dikenal. Kemudian ada melibatkan penetapan risiko pada manusia yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Analisa risiko kesehatan biasanya dihubungkan dengan masalah lingkungan saat ini atau yang akan datang. Jadi katakanlah ada polutan, ada hal yang menimbulkan cemaran masuk ke tubuh manusia, maka akan bisa diketahui risikonya akan datang bagaimana. Konsep ADKL, jadi dengan adanya konsep ADKL ini supaya kita bisa mengenal, memahami, dan memprediksi kondisi karakteristik lingkungan yang berpotensi terhadap risiko kesehatan. Yang berikutnya adalah mengembangkan tata laksana bagaimana pemecahan masalah dan pengelolaan, serta upaya lain yang dilaksanakan terhadap sumber perubahan, apakah media lingkungan, apa masyarakat, dan tentunya dampak kesehatan yang terjadi. Ruang lingkup ADKL, telahan ADKL pendekatan kajian aspek kesehatan masyarakat. Jadi ada satu,
parameter lingkungan yang diperkirakan memberikan dampak rencana pembangunan terhadap kesehatan. Jadi kalau kita ada rencana pembangunan pembangunan secara umum, apakah industri, apakah kegiatan-kegiatan yang lain, maka lingkungan ini perlu dihitung bagaimana nanti berdampak enggak dengan masyarakat, terutama kesehatannya. Kemudian proses potensi terjadinya pemacanan, bagaimana pemacanan atau exposure itu. Kemudian besarnya risiko, jadi risiko itu bisa dihitung berapa sih angka kesakitan, angka kematian, kesakitan kanker, ya, penyakit menular maupun tidak menular. Kemudian penduduknya, siapa yang punya risiko tinggi, bisa dari segi umur, bisa dari muda, atau orang yang di dalam kegiatannya punya risiko tinggi. Kemudian sumber daya kesehatan. Jadi apa yang dilakukan untuk menelaah ADKL, tentunya kita juga melakukan pengukuran pada sumber dampak. Kalau kita dari sisi simpel itu satu, apakah ada perubahan emisi yang dikeluarkan. Kemudian media lingkungan, ambien yang diberikan sebelum kontak dengan manusia, jadi katakanlah udara, air, tanah. Kemudian penduduk yang terpajang, manusianya, bagaimana dia, tanda-tandanya di manusia bisa kita lihat dengan biomarker. Kemudian potensi dampak kesehatan, angka kesakitan yang paling tinggi, risiko tinggi adalah kematian. Langkah-langkah dalam ADKL dalam konteks usaha kegiatan, maka ada penapisan, penyaringan, kemudian pelingkupan, kemudian penyajian zona lingkungan awal. Ini di dalam AMDAL mungkin sudah gitu. Analisa risiko, rencana pengelolaan risiko, kemudian implementasi pengambilan putusan, ya, kemudian rencana pemantauan dan rencana pengelolaan. Dalam konteks pemantauan dan pengelolaan kegiatan, ada upaya penyihatan, pengamanan, pengendalian, dan investigasi. Ini bidang kesering dikenal penyihatan, pengamanan, pengendalian, dan investigasi. Penerapan pada rencana usaha kegiatan yang wajib AMDAL, ADKL merupakan diterapkan dalam nilai dokumen yang meliputi kerangka acuan, ya, kayak proposal gitu ya AMDAL. Kemudian analisis dampak lingkungan AMDALnya, bagaimana analisis punya potensi dampak besar atau tidak. Kemudian rencana pola lingkungan atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan. Jadi AMDAL dokumennya yang jadi satu ini adalah terdiri dari 4 bagian, yaitu KA kayak proposalnya begitu, kemudian metodologi, kemudian analisis. Kemudian bila tidak wajib AMDAL, apa dokumen yang diperlukan? Hanya buka LPPR. Kemudian pelaksanaan program kesehatan seperti program penyihatan lingkungan pemikiran, air bersih, program pemberantasan penyakit menular, dan program lainnya terkait. Tentunya faktor ini juga perlu dilihat bagaimana upaya-upaya pengendalian risiko sudah ada di masyarakat. Kemudian pencemaran lingkungan. Nah, ini saya pikir saudara mahasiswa sudah paham tentang bagaimana apa itu lingkungan, ya, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, apa kesehatan lingkungan kemarin sudah. Kemudian pencemaran lingkungan, jelas ini adanya masuknya atau dimasuknya makhluk hidup atau zat atau energi atau komponen lain sehingga melampaui baku mutu, diberikan mengganggu kesehatan. Kemudian tingkatan cemaran menurut WHO ada tingkat pertama yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, dilihat dari kadar dan waktunya kontak dengan lingkungan. Kemudian tingkat kedua mulai timbulnya iritasi pada panca indera, gangguan pada komponen ekosistem, atau mungkin nanti di kesehatan bisa gangguan fungsi paru, fungsi pencernaan dan sebagainya. Kemudian pencemaran tingkat 3 sudah reaksi pada fal tubuh. Kali ini sudah tadi fungsi-fungsi tubuh sudah terganggu, bahkan ini sudah mengarah ke klinis, menyebabkan sakit yang kronis. Yang keempat ini yang telah menimbulkan sakit. Nah, ini kematian, ini yang paling akhir ini. Jadi kalau ada cemaran tinggi dengan dosis tinggi maka menimbulkan sakit atau kecelakaan, bahkan kematian. Nah, seperti kita ketahui, kalau teori simpul ini kan dari 4, satu adalah sumber,
ambien, manusia, dan dampak. Sumber bisa alamiah, bisa industri manusia. Ambien bisa media udara, air, makanan, binatang, menular, faktor. Manusianya ini bisa dilihat dari biomarker, apa di dalam tubuhnya. Katakanlah dia tercemar oleh merkuri, maka bisa dilihat dari rambutnya apakah ada kadar merkuri. Tercemar oleh PB, maka bisa dilihat dari darahnya ada kadar PB atau tidak. Atau kadmium bisa dari urin atau jaringan lain. Sedangkan dampak kesehatan sudah dalam bentuk munculnya gejala subklinis, katakanlah akut itu berarti mendadak atau tiba-tiba. Sedangkan subklinis itu samar-samar, tentunya ada yang sehat. Informasi simbol sudah, mungkin ini tidak saya ulangi karena dari awal Anda sudah mengenal bagaimana simbol A, simbol B, simbol C, dan simbol D. Saya kira itu untuk materi ini. Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang hubungan ADKL dengan ilmu lain. Nah ya, kita lanjutkan bagaimana ilmu-ilmu lain itu sangat berpengaruh di dalam kajian ADKL. Seperti kita tahu ada sumber cemaran, ada kimia, fisika, biologi, kemudian ada transport secara kimia, fisika, biologi, penyebaran, titipannya, dan tentunya ada bagaimana reservoir atau penerima. Seperti kita tahu tadi dari evaluasi teori simbol, maka ada perubahan bagaimana dari sumber. Kalau sumbernya sudah diketahui sumbernya, maka di dalam pengukuran, kalau katakan di industri ada cerobong, asap, maka cerobong itu bisa sebagai emisi. Sedangkan ambien adalah sudah di media lingkungan. Nah, di sini bisa dilihat perubahan-perubahannya bagaimana. Kalau sudah simbol E ini bidang kesehatan nih, simbol D maaf, ini sudah gejala, bisa tanpa gejala, sudah ada gejala bahkan sehat. Ya, kita sudah tahu. Jadi di sini bahkan sekarang ini simbol A ini sumber penyakit virus corona ini kan pada manusia. Nah, ini berarti kan dari mana dia mengeluarkan, tentunya dari bersin, dari percikan, droplet infection seperti TB baru. Manusia sebagai sumber infeksi. Nah, ini jaraknya berapa? Kita 1 meter kurang dari 1 meter maka risiko tinggi. Maka paling aman adalah menggunakan APD. Oleh karena itu, maka apa ilmunya di sini? Disamping ilmu tentang pencemaran udara, bisingan, juga penyakit infeksi, dan sekarang pandemi ya. Kemudian kalau polusi air, tentunya bagaimana proses itu. Nah, ini bagaimana, ini hubungan dengan apa ini? Apakah kandungan mikrobiologi, ada fisika, virulensi. Seperti kita tahu virus corona ini angka virulensinya tinggi, hampir 10% di Indonesia. Kemudian simbol B, media. Bagaimana media? Apa cemaran di media udara, air, makanan, faktor. Maka ada ilmu-ilmu tentang klimatologi, meteorologi, hidrologi, ilmu tanah, mikrobiologi, ilmu pangan, ilmu gizi. Di ambien makanan ada mikrobiologi, ada ilmu gizi, ada zoologi, faktor ini ya. Ada lagi mungkin secara kimia kan ada juga di dalam simbol-simbol ini. Kemudian kalau ke manusia berarti kita belajar tentang fisioanatomi, bagaimana dia proses bahan-bahan polutan atau zat-zat itu masuk ke tubuh, bagaimana dia di darah, apa ngori darah, lemak, urin, jaringan. Nah, di sini proses sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem aliran darah itu juga dipelajari di ilmu fisika anatomi. Dampak kesehatan, tentunya kita belajar epidemiologi, bisa statistik, bisa biostatistik. Nah, bagaimana angka kesakitan bisa dihitung dengan pendekatan epidemiologi. Demikian mungkin yang bisa, dan bisa juga dikaitkan dengan lain, masalah sosial budaya juga. Demikian mungkin dari saya untuk kuliah hari ini. Bila ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan langsung secara tertulis melalui WA, atau mungkin nanti saya akan tanya, Anda bisa jawab dengan kuesioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.